Wal khilqatu idza arafaha hazaraha. Demikian juga sifat dia sebagai makhluk, ya, jasad dia, badan dia, tangan dia, kaki dia, khilqah, ya, badan dia, tubuh dia, itu apabila sudah dikenalinya, maka dia akan mewaspadainya, hawa nafsunya, keserakahannya, ya, termasuk kegilaannya dan sebagainya, itu selalu diwaspadainya. Wastaqala bi syukrillahi azza wa jalla ala ma'rifatiha. Lalu selanjutnya dia akan banyak bersyukur kepada Tuhannya. Sibuk sehari-hari itu selalu bersyukur kepada Tuhannya azza wa jalla ala ma'rifatiha, karena mengetahui khilqah dia, mengenali tubuhnya sendiri, mengenali badannya sendiri, mengenali hatinya sendiri, mengenali pikirannya sendiri. Jangan dikira semua orang kenal dengan pikirannya sendiri. Jangan dikira semua orang kenal dengan hatinya sendiri. Enggak. Ya. Tidak semua orang kenal akan di mana posisi dirinya di tengah masyarakat. Enggak. Banyak yang salah memposisikan diri kok. Sering enggak orang yang salah memposisikan diri di tengah masyarakat? Kondangan, duduknya langsung di meja depan, di mebel, yang kuenya di piring, bolunya Black Forest-nya di ini, bolunya di piring, empuk, dia duduk situ. Dia diusir oleh tuan rumahnya. Pak punten ini untuk tamu undangan terhormat. Untuk ini untuk para kiai. Seakan dia juga kan. Ya. Dia belum apa-apa, kan dia sudah menuntut penghormatan dari orang-orang yang ada sekitarnya, karena dia tidak tahu diri. Nah, makanya kalau orang itu belum mengenali dirinya sendiri disebut orang tidak tahu. Ada nggak orang tidak tahu diri? Ya banyak. Itulah sebabnya. Jangan sampai kita tidak disebut tidak tahu diri ya. Wa ala annahu ma'arafahu iyyaha illa wa huwa yuridu lahul khaira dunya wa ukhra. Salah satu ciri orang yang sudah kenal dirinya sendiri itu hidupnya sehari-hari hanya sibuk untuk berbuat kebaikan-kebaikan, baik kebaikan-kebaikan dunia maupun kebaikan-kebaikan akhirat. Kebaikan-kebaikan dunia ya bermasyarakat dengan masyarakat dengan baik, banyak menolong orang yang susah, membantu orang yang sedang memerlukan bantuan, banyak menyantuni anak yatim, akrab dan dekat dengan orang-orang jompo yang sudah tidak punya sanak saudara. Dia meratapi bersama-sama dengan orang yang menderita di dunia ini. Ya. Tapi juga ibadah ritualnya juga rajin juga. Ya, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa setelah orang itu sibuk dengan ibadah ritual, kadang-kadang terlupakan ibadah sosial. Dikiranya sudah sempurna, itulah tiket menuju surga. Padahal dalam agama Islam, ibadah sosial itu sifatnya horizontal. Kalau ibadah ritual itu sifatnya vertikal antara dirimu dan Tuhanmu. Penilaian yang sebenarnya, ibadah yang inti itu sebetulnya adalah ibadah sosial itu. Adapun Anda ibadah ritualnya rajin, nggak ada urusan tuh, urusan Anda sendiri. Anda pintar bisa ngaji, iya sudah. Terus
Tidak mesti saya harus menghormati Anda kok. Kalau ilmu Anda tidak dikembangkan kepada masyarakat Anda sendiri. Anda kaya raya, saya tidak kagum kok. Kecuali kalau dengan hartanya Anda banyak menyantuni orang miskin, ngasih makan anak-anak yatim, membantu saudara-saudara yang susah. Jadi Anda kaya, nggak ada urusan. Aku menghormati kamu itu ketika kamu dermawan dengan harta itu. Ibadah-ibadah ritual, kamu rajin sholat sampai jidatnya hitam, nggak ada urusan bagi saya. Apa yang dibanggakan? Ya, saya akan bangga ketika Anda menyantuni anak-anak yatim, ya, ngasih makan orang-orang miskin. Itu paham Mas Haran? Iya, ya itu namanya ibadah sosial. Kalau ibadah ritual mah saya nggak ada urusan dan saya nggak bisa menilai apakah saya yakin bahwa sholat Anda selama ini diterima oleh Allah. Betul nggak? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi ibadah sosial sementara di dunia kita sudah bisa menilai kok. Berapa banyak yang kasih makan. Naik haji tiap tahun. Ya Allah ya Rabbi. Setiap tahun. Dulu. Kalau sekarang udah nggak bisa tiap tahun. Yang daftar aja 15 tahun baru berangkat. Dulu kan tiap tahun naik haji. Ya dengan bangganya tiap tahun bisa tawaf gitu. Saya tidak bangga dengan orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah kok. Yang saya bangga adalah ketika Anda bertawaf mengelilingi rumah-rumah orang miskin kok. Itu yang lebih penting menurut saya. Itu salah satu orang yang telah mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, selalu berbuat baik kepada sesama. Tolong dicatat dengan baik. Ya. Jadi kalau orang pokoknya berzikir, di rumah nggak keluar-keluar, tidak bergaul, nggak ada temennya, hebat gitu. Ya. Pasti orangnya udah kenal Tuhan itu pasti terengginas ya, aktif ya. Di dalam masyarakatnya itu.